Selamat pagi, langsung ya. Iya, silahkan Pak. Selamat pagi semua. Tidak banyak data sebetulnya yang membuat sangat berfluktuatif terhadap pergerakan harga, kecuali di komoditi yang terus menerus masalah minyak, terterpa isu menurun. Nanti kita bahas. Pertama sekali, US data yang terjadi untuk minggu lalu terlihat juga cukup bagus dari seluruh data. Manakala consumer sentiment yang diumumkan cukup positif, 93,8, membuat tren survei ini yang dilakukan oleh Michigan dalam keadaan positif. Kemudian terlihat pada chart di bawah, indeks value terhadap sentimen juga masih dalam keadaan positif. Seminggu ke belakang, US dollar memang terkoreksi, tapi untuk kali ini, untuk pada hari Jumat kemarin, terlihat juga US dollar kembali ke arah semula dalam keadaan bullish. Kemudian juga data-data yang terlihat untuk inflasi core retail sales teman-teman pada hari Kamis kemarin juga cukup bagus, terlaporkan 0,5% dari bulan lalu, 0,4% di atas forecast 0,1%. Kemudian jobless claims yang menjadikan data-data mingguan untuk tenaga kerja ternyata juga cukup bagus, dari 297.000 menjadi 294.000, masih berada di bawah dari forecast. Kemudian juga penyerapan terhadap budget sebalan juga membaik, dari minus 121,7 billion US dollar menjadi minus 56,8 billion US dollar. Data-data untuk Amerika Serikat masih dalam keadaan bagus, namun terlihat dalam stok terkoreksi, baik dalam Dow Jones maupun S&P dan juga Nasdaq. Kemudian kita melihat Amerika Serikat terus mengalami bullish dalam fundamental maupun secara teknikal. Terlihat juga bagi peserta atau bagi traders atau investor yang mengambil posisi, terlihat juga cukup menarik untuk diikuti dari seluruh pair yang berbasiskan dolar. Juga terlihat sangat gampang untuk masuk posisi, juga terlihat gampang untuk melihat batasan resiko yang didapat untuk currency ini. Kemudian berdasarkan Commitment of Traders yang terlaporkan pada tanggal 9 Desember oleh CFTC, terlihat juga volume transaksi yang terjadi dari beberapa pairs, termasuk di euro secara keseluruhan, terlihat short lebih besar daripada gross long, dari 195,2 menjadi short lebih besar ya, longnya 58,3. Kemudian juga ini mengalami memang kenaikan terhadap laporan minggu lalu sebesar 1. Kemudian juga yen terlihat juga short lebih besar juga, 142,2 dari 38,1 long. Kemudian pound sterling terlihat lebih lemah dibandingkan dengan kenaikannya lebih lemah dibandingkan dengan euro, hanya berkisar 61,3 dari long, 37,7. Kemudian Swiss franc terlihat 31,1 dalam keadaan short, kemudian juga di long 9,0. Kemudian kita lihat dari Australia juga dalam keadaan short untuk Australia, pengambilan posisi short untuk spekulatif 62,4, kemudian long terbaca 17,4. Yang bisa didapat dari keterangan ini menyatakan bahwa euro masih dalam keadaan penurunan, dibantu dengan volume transaksi short lebih besar daripada long. Jadi kita melihat ini euro seluruhan, euro dolar, euro yen, euro Aussie dan euro dan lainnya, terlihat euro pengambilan posisi short lebih besar daripada posisi long. Kemudian bisa dilihat dari laporan-laporan tersebut bahwa terjadinya tren yang cukup signifikan untuk minggu lalu, dominasi short lebih besar daripada posisi long. Kemudian kita melihat dari market volatility, terlihat saya melihat ini yaitu di dolar yen, ya, dolar yen dengan rata-rata 100 poin atau 1000 poin di Monex Trader, di sini hanya berkisar sekitar lebih besar daripada rata-rata, yaitu 2111. Terlihat juga dolar yen terpengaruh dari volatility ini, terpengaruh dari berita-berita yang masuk,
Dan juga terlihat untuk hari ini atau hari Minggu kemarin dilaporkan bahwa Demokratik Liberal terlihat untuk memenangi posisi pemilu, yang mana Shinzo Abe menjadi Perdana Menteri untuk selanjutnya. Apabila ini berhasil atau betul bahwa Shinzo Abe memenangi kontestan pemilu ini, maka dipastikan bahwa kebijakan ekonomi yang dikenal dengan Shinzo Abe akan terus berlanjut. Meskipun pada beberapa saat yang lalu atau beberapa periode sebelumnya pada Shinzo Abe pernah mengalami krisis, namun ditutup dalam keadaan bagus untuk fundamental perekonomian Jepang. Kemudian juga terlihat berita di Jepang sendiri, masalah minyak sendiri, nampaknya Jepang merupakan negara yang diuntungkan dari penurunan harga minyak dikarenakan mereka pengimpor terbesar di minyak, sehingga target inflasi yang terjadi kemungkinan juga akan terbantu dengan penurunan harga minyak kali ini di Jepang. Kemudian selanjutnya kita melihat untuk pound sterling ya, pound sterling masih dalam rata-rata di sekitar 1050 poin di Monex Trader. Untuk rata-rata daily terbaca berada di batasan rata-rata. Kemudian juga kita melihat di Australia dolar terhadap US dollar di atas rata-rata yaitu 1600.9. Australia kita melihat dari rata-rata bulanan, Anda bisa melihat dari rata-rata bulanan di ATR, average true lines yang terbaca juga ini berada di atas yaitu 1609, average true lines yang terbaca di sekitar 100 poinan. Berada di atas sedikit dari volatilitas ya, yang rata-rata ya. Data-data ini dapat dipergunakan sebetulnya untuk melihat sejauh mana pergerakan yang terjadi antara high dan low dalam harian maupun dalam minggu maupun monthly. Namun saya cenderung untuk melihat dari rata-rata harian ini juga sudah mencerminkan sebetulnya pergerakan harga dari tren yang terjadi untuk saat ini. Dapat dimanfaatkan untuk trading juga. Kemudian masalah oil, laporan yang terjadi pada hari Jumat atau hari Kamis malam, bahwa dilaporkan dari EIA, Energy Information Administration, yang menyatakan pertumbuhan tahun 2015 kelihatannya permintaan akan oil dari 240 ribu barel per hari turun menjadi 880 ribu barel per hari, sehingga mengakibatkan pergerakan harga oil berada di bawah 50 dolar per barel, 55 dolar per barel. Kemudian juga langsung pada hari itu juga terjadi berita-berita yang masuk juga cukup gencar di oil. Optimisme Arab Saudi di 60 dolar ternyata dipatahkan dengan pesimisme yang terjadi di Kuwait yang menyatakan bahwa oil paling banter naik ke angka 55 untuk rata-rata selama 1 bulan. Jadi terlihat negara-negara pengekspor minyak sendiri terlihat pesimis terhadap perkembangan harga oil hingga di atas 70 dolar per barrel. Jadi terlihat tadi pagi juga harga oil terus mengalami penurunan. Kita lihat apakah mendekati ke angka 33 dolar per barrel yang terjadi pada 5 tahun yang lalu ya. Nanti kita lihat bagaimana pergerakan harga oil secara teknis atau lebih detail lagi. Demikian Bu Sundari forecast ulasan dari yang terjadi minggu lalu. Sementara forecast data yang terjadi ke depan dimulai pada hari Selasa, building permit yang dilaporkan juga untuk Amerika Serikat masih dalam keadaan positif dari 1,08 million menjadi 1,06 million. Kemudian CPI month to month, kemudian core CPI month to month sedikit mengalami penurunan. Kemudian juga yang paling penting untuk data-data Amerika Serikat yaitu pada tanggal 18 hari Kamis akan mengumumkan masalah kebijakan terhadap funds rate yang terjadi yang saat ini berkisar di level 0,25%. Kemudian juga manufacturing index dilaporkan pada hari Kamis
Di sini dilaporkan sedikit memburuk dari 40,8 angka indeks menjadi 26,3. Kemudian untuk UK, Euro digabungkan, terlihat untuk UK pada hari Rabu nanti diumumkan mengenai masalah tingkat suku bunga yang diforecastkan akan tetap. Kemudian di sini data-data yang terjadi, 2 menginginkan perubahan terhadap peningkatan tingkat suku bunga, sementara 7 menyatakan tetap. Kemudian juga pada hari besok di Euro, ya Euro, terlihat data-data Jerman mendominasi terhadap data-data fundamental di Euro. Terlihat juga dari data-data sendiri masih dalam keadaan positif di Jerman. Demikian Bu Sundari, ulasan singkat yang saya kira market masih melihat untuk hari ini fundamental terhadap Jepang dari hasil pemilu mereka, kemudian juga minyak menjadi pokok bahasan utama untuk minggu ini. Ya, Pak Dwi, untuk komoditinya minyak lebih dirasa lebih menarik ya Pak ya. Nanti bisa langsung dilihat secara teknikal, didirikan juga dengan forecast untuk minggu ini ya, bagaimana pengaruhnya terhadap teknikalnya. Silahkan Pak Dwi. Poin 73 sudah mulai terlihat untuk perbaikan arah bullish lagi kembali ke dolar. Sementara kita melihat dari fundamental yang terjadi juga masih dalam keadaan positif di dolar. Kelihatannya juga membantu untuk tren bullish terhadap dolar indeks. Kemudian di sini terdapat support di 88.10 untuk pergerakan harga dolar. Apabila dia terjadi breakout di level ini, maka ada kemungkinan ke 87.93 untuk pergerakan harga dolar kembali melemah. Kemudian di pound sterling terlihat harga masih berada di kisaran resisten dan support yang terbentuk secara bersamaan. Kemudian di sini terjadi akumulasi harga di wilayah 1.57-an di sini. Saat ini masih terus mencari arah untuk pergerakan untuk minggu ini. Sementara laporan yang terjadi untuk minggu lalu sempat menyentuh harga tertinggi 1.57532 untuk pergerakan pound sterling, namun kembali turun ke angka penutupan di kisaran 1.5715. Kemudian kita melihat di sini pergerakan untuk pound sterling masih mencari arah, dalam arti kata masih berkecenderungan untuk berada di wilayah symmetrical triangle, artinya masih dalam keadaan sideways. Kemudian di Euro juga terlihat untuk hari ini pada pembukaan 5 jam, ya 5 jam terbaca pada pembukaan pasar Asia terus mengalami penurunan, namun secara jangka panjang masih berada di bawah, masih berada di antara harga yang terakumulasi menjadikan resisten maupun support yang terjadi. Kemudian fundamental yang terjadi di Euro juga masih terlihat cukup negatif, sehingga kita mengarah secara fundamental pergerakan untuk Euro sendiri dipadukan dengan teknikal di 1.2430-an untuk posisi short. Sementara posisi buy kita masih mengambil patokan untuk minggu lalu, yaitu di kisaran 1.248. Untuk Australia terus mengalami penurunan. Pada minggu ini nanti ada diumumkan 2 minggu setelah interest rate, yaitu mengenai masalah perkembangan terhadap perekonomian di Australia.
sendiri masih dalam keadaan drop, ya. Secara teknikal, dolar Australia masih dalam keadaan drop. Kemudian terlihat dengan jelas bahwa resisten terbentuk di 0.82494, menjadikan batasan untuk kembali mengarah secara penurunannya. Kemudian dolar yen, nah ini dolar yen, kita masih melihat pergerakan yang terjadi di dolar yen setelah dimulai tanggal 5 Desember hingga tanggal 12 Desember mengalami penurunan dolar terhadap yen. Untuk kali ini berusaha mendekati harga resisten di sini, mendekati harga resisten. Pelemahan yen terlihat di 119.007 untuk batasan resisten kembali. Kemudian di komoditi, nah ini di minyak ya, terlihat di minyak 57.07. Harga terendah yang cukup signifikan kita lihat di sini 33.66 pada tahun 2008 sebelum mengarah kembali ke atas ke angka 80.73. Namun terlihat secara fundamental minyak terlihat juga masih terus dalam keadaan penurunan. Kuwait menyatakan harga keseimbangan mereka memperkirakan di angka 55 dolar per barrel. Harga hari ini 57.06. Pesimisme negara pengekspor minyak juga mulai terlihat belakangan untuk terus mengalami kenaikan di atas 70, sehingga mereka sendiri tidak yakin angka 70 akan terjadi kembali secara cepat, sehingga kita dapat memanfaatkan pergerakan harga minyak ini terus mengalami short dengan dibarengi fundamental maupun dibarengi dengan manajemen yang cukup kuat, yaitu penggunaan jumlah size lot yang terbatas. Untuk emas, ya, untuk emas, kembali lagi emas breakout terhadap support secara teknikal, ya 1, 2, 3 di sini, support yang breakout di 1, 2, 1, 3 harga penutupan kemarin harga penutupan kemarin di 1221.38, kemudian direspon negatif sehingga harga penutupan pada 1 jam terakhir di 1216.63 hingga saat ini. Kemudian di sini ada batasan untuk kenaikan di 1219.52. Tren yang terjadi di emas terus mengalami penurunan untuk chart 1 jam. Target yang terbaca cukup jelas di sini, jangka pendek 1213.34, sementara sekarang 1216.87. Kemudian yang terjadi untuk mingguan juga, harga pertama terjadi breakout terhadap harga terendah untuk hari minggu lalu, pada hari Jumat lalu di kisaran 1220.77. Sehingga batasan ini kita bisa mengambil kesempatan untuk posisi short kembali untuk di emas. Demikian Bu Sundari beberapa ulasan. Ya, Pak Dwi, memang kalau dilihat dari komoditi oil sangat menarik sekali ya, dipengaruhi oleh pemangkasan outlook dari IEA yang diprediksi permintaan minyak global di tahun 2015 nanti akan turun sebesar 230.000 barrel per hari menjadi 900.000 barrel per hari ya. Kalau menurut Pak Dwi sendiri, strategi apa nih Pak yang bisa kita manfaatkan untuk transaksi di oil? Tetap kita mengambil posisi oil, pengambilan posisi short untuk jangka pendek, terus memantau pergerakan. Kemudian kita melihat di sini saat ini untuk 1 jam terlihat menutupi gap. Kita mengambil batasan untuk posisi cut loss berada di harga tertinggi untuk kemarin pada hari Jumat di 59.47. Saya kira level-level saat ini merupakan level-level kritis untuk pengambilan posisi buy, dikarenakan fundamental yang ada pada hari Jumat kemarin juga negara pengekspor sendiri mengalami pesimis terhadap pergerakan harga oil. Jadi mereka
mengambil angka level rata-rata sekitar 60 hingga ke 55. Hingga saat ini juga terlihat koreksi yang terjadi, kita bisa memanfaatkan juga untuk pengambilan posisi short. Sudah barang tentu harus dibarengi dengan posisi money management yang kuat. Kemudian di sini posisi high yang terjadi 59.51 untuk batasan pertama. Kemudian 2 hari yang lalu di 61.62 juga menjadi batasan kedua untuk pengambilan posisi short. Dalam arti kata, kita bisa hitung risiko yang terjadi untuk pengambilan posisi short saat ini juga bisa dibarengi dengan posisi cut loss yang terbatas, kemudian yang terukur dari akun yang terjadi untuk saat ini. Jadi kita melihat pergerakan harga oil sendiri terus mengalami penurunan, kemudian stok yang berhubungan dengan oil, baik Conoco, Chevron maupun Exxon juga terus mengalami penurunan. Di beberapa tempat atau di beberapa perusahaan mengalami restrukturisasi juga, termasuk di perusahaan-perusahaan minyak luar negeri, sehingga analis pasar memperkirakan pesimis tidak hanya terjadi di harga oil, namun juga terjadi di perusahaan-perusahaan minyak, sehingga saham-saham yang terus anjlok. Nah, saat ini juga kita bisa mengambil posisi short juga di Conoco maupun di Exxon sendiri. Jadi kita bisa memanfaatkan posisi ini untuk pengambilan posisi short, kemudian juga kita terus memantau pergerakan atau memantau fundamental yang masuk di oil untuk minggu ini. Saya rasa terus kita pantau secara ketat untuk pergerakan harga oil pada minggu ini, Bu. Iya, Pak Dwi. Mungkin bisa dilanjutkan ke indeks saham Asia dan Amerika, Pak Dwi. Oke, ke Asia kita melihat untuk Hang Seng sendiri secara 15 menit langsung open gap down di sini. Ya, kita melihat untuk pergerakan untuk Hang Seng secara teknikal akumulasi yang terjadi juga tidak terlihat dengan jelas untuk posisi turun sampai di seberapa jauh. Namun di sini kita bisa mempergunakan harga terendah di 22.541. Apakah tercapai untuk pergerakan harian harga hari ini? Kita melihat, kemudian di sini terlihat terjadi break juga udah beberapa hari yang lalu ya. Terjadi break untuk posisi 4 jam di sini. Pada hari Jumat kemarin terjadi break, dilanjutkan untuk keadaan saat ini. Kemudian ya, kita pergunakan Fibonacci dikarenakan di bawah untuk swing yang terakhir kita jadikan patokan untuk pergerakan harga, ternyata juga telah terlampaui sedikit terhadap target, yaitu di kisaran 22.829, sehingga lanjutan untuk penurunan ada di 22.468. Sementara koreksi yang terjadi kita batasi di 23.052 poin untuk pergerakan harga Hang Seng. Kemudian di Nikkei, ya Nikkei swing yang terakhir yang terlihat statis, kita melihatnya untuk sementara waktu di 16.597 untuk pergerakan harga Nikkei. Kemudian juga di sini masih tetap sama di 17.168 untuk koreksi hingga ke 17.530-an untuk pergerakan harga Nikkei. Nampaknya Nikkei juga terlihat masih memantau hasil dari pemilu yang terjadi di Jepang, sehingga belum bisa dikatakan tren yang terjadi cukup jelas atau tidak di Nikkei ini, Bu Sundari. Namun secara short term kita bisa memanfaatkan garis-garis teknikal ini untuk batasan-batasan support maupun resisten untuk mengukur resiko yang terjadi maupun take profit yang terjadi. Kemudian di harga saham di Amerika Serikat, ya, harga saham di Amerika Serikat di Dow Jones kita melihat terus mengalami penurunan. Secara teknikal di 17.211 menjadi tes pertama untuk penurunan lebih lanjut. Kita melihat pergerakan untuk hari ini apabila dia bullish yang terjadi pada hari Senin,
nanti pembukaan pada malam hari terlihat dengan jelas volume transaksi semakin banyak. Apabila terjadi bullish, kemungkinan juga kembali ke 17.56. Namun apabila terjadi bearish candle yang terjadi untuk penutupan pada hari Senin besok, kemungkinan Dow Jones mengarah ke 17.141. Begitu juga dengan Nasdaq di sini. Ya, secara teknikal Nasdaq terus mengalami penurunan, bahkan lebih jauh untuk posisi akumulasi untuk resisten maupun support yang terjadi di 4.118 untuk Nasdaq. Demikian Bu Sundari, beberapa ulasan indeks yang terjadi di Amerika Serikat maupun di Asia. Ya, Pak Dwi, dan ternyata untuk indeks Amerika sendiri juga mengalami penurunan ya, seiring dengan penurunan harga minyak juga, di mana untuk Dow Jones sendiri harganya mengalami penurunan terburuk semenjak tahun 2011 lalu. Oke, Bapak Dwi mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi, Pak? Tidak ada, simpulkan saja Bu. Oke, untuk minggu ini data Amerika, paling besok kita menunggu untuk building permits dan housing start. Setelah itu juga nanti hari Rabu untuk data Amerika ada CPI dan core CPI ya. Sementara pada hari Kamis untuk Amerika ada manufacturing index. Oke, fokus utama komoditi masih di oil, sementara juga indeks Amerika maupun indeks Asia masih mengalami penurunan ya. Oke, untuk morning briefing hari ini mungkin sampai saat ini kita tutup dulu. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua. Semua informasi yang terdapat pada morning briefing ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. Namun demikian kami berusaha menyajikan berita terbaik bagi rekan-rekan semua. Sampai jumpa di morning briefing besok. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.